Oke, kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gue akan bahas tips memilih pasangan di tahun 2024. Kita cerita dulu ya, polemik pacarannya anak zaman sekarang itu, yang lagi tren ya, yang lagi sering kita lihat ya, lihat di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau gua nih melihat anak zaman sekarang tuh, pola pacarannya itu selalu ingin membutuhkan verifikasi dari orang lain. Ya, kenapa gua bisa berpikiran memandang seperti itu? Ya karena identik kebanyakan pasangan zaman sekarang tuh ngedate, jalan bareng, lalu foto bareng, posting di sosial media. Jadi kayak kepingin menunjukkan dan kepingin mendapatkan verifikasi dari orang lain bahwa ini gue paling romantis, gue pasangan paling bahagia, gue paling couple, pasangan yang paling sering healing, pasangan yang paling sering jalan-jalan. Jadi selalu memunculkan, memamerkan, dan kepingin mendapatkan penilaian dari orang lain. Ini asumsi gua ya. It's okay, nggak apa-apa. Selagi itu bisa membuat kalian bahagia, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang gua khawatirkan nih, terlalu mengejar keinginan yang nggak ada gunanya, tapi kebahagiaan di nomor 2 kan. Itu pandangan gua pribadi. Karena apa? Dengan adanya lu terlalu menunjukkan sikap yang seperti itu, terlalu memamerkan, terlalu mempublikasikan, terlalu menyibukkan buat hal-hal yang gak ada gunanya, itu kadangkala ada yang dilupakan, ada yang terlewatkan, ada suatu hal yang penting gak terfikirkan bahkan. Mungkin secara visual, secara postingan kelihatan ya, kelihatan bahagia, riang gembira, ceria, tapi fakta yang ada belum tentu kan, belum tentu bahagia sesuai dengan apa yang ditampilkan. Anak zaman sekarang kalau berpacaran terlalu mengejar kebahagiaan. Orang yang selalu mengejar kebahagiaan adalah orang yang tidak merasa bahagia. Orang yang penuh dengan tekanan. Coba dulu deh renungin, bener kagak omongan gua. Orang yang selalu mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya lah yang paling bahagia, dirinya lah yang paling beruntung, itu adalah orang yang kurang bahagia, kurang yang beruntung, banyak tekanannya, banyak bebannya, biasanya tuh seperti itu. Iyalah, orang yang kepingin dapat verifikasi dari orang lain, kepingin mendapatkan penilaian dari orang lain, pingin mendapatkan pembuktian dari orang lain, ialah orang yang gak pede akan situasi kondisinya pribadi, gak percaya diri atas kondisinya diri sendiri, maka butuhlah pengakuan dari orang lain dan memaksakan, akhirnya membuktikan lewat jalur-jalur sosial media, ya kan, postingan dari foto yang ada, updatean. Maka
Apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan pasangan yang tepat di tahun 2024, yang dimana zaman sekarang tuh dipenuhi dengan dipenuhi dengan kepalsuan yang ada. Secara ya, kadang kan foto juga beda kan sama aslinya. Iya, namanya wajah, ya kan, pakai filter nggak sesuai dengan yang aslinya. Itu hal yang paling sederhana. Ketika kita mengambil gambar buat diri kita pun pakai filter, berarti kita udah belajar tentang kebodohan, kebohongan, ketidakjujuran. Iya toh, kalau kita terlalu menutupi apa yang ada di dalam diri kita, menutupi keaslian kita, ya sama aja kita melatih kita berbuat hal yang tidak semestinya kita tunjukkan. Tidak apa adanya. Lantas kembali lagi nih, apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan pasangan yang ideal buat diri kita di tahun ini? Yang pertama, kalian mau memilih ingin dicintai atau mencintai dulu dah. Itu poin yang kedua. Itu poin yang pertama ya. Kalian memilih ingin mencinta atau dicinta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian kepingin mendapatkan cinta atau mendapatkan kebahagiaan? Kita bahas dulu masalah ingin dicinta atau mencinta. Orang yang mencintai pasti orang yang paling menderita. Orang yang dicintai adalah orang yang kepinginnya cari aman, tidak mau menderita. Clear ya? Bisa dipahami nggak? Orang yang kepinginnya dicintai, tidak mau mencintai adalah orang yang kepinginnya cari aman, tidak mau merasakan penderitaan, memanfaatkan kondisi, tapi mudah bosenan nih. Orang yang kepinginnya dicintai itu pasti bosenan. Nah, kalau orang yang kepinginnya mencinta, berani ambil resiko, berani menderita, berani berjuang untuk membahagiakan pasangannya, adalah orang yang kuat, hebat, susah buat bosennya. Ketika bosen pun gampang untuk memulihkan kebosanan itu, gampang untuk menghilangkan kebosanan itu. Karena apa? Udah terlalu peka untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada, yang dia rasakan di kesehariannya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau teman-teman kepingin menjadi orang yang dimanja, dibikin bahagia, ya udah, teman-teman menjadi orang yang dicintai, bukan orang yang mencintai. Tapi resikonya teman-teman cepat bosan. Resiko kalian ketika kalian cuma kepingin dicintai, kalian pasti akan cepat bosan. Tapi kalau kalian kepingin menjadi orang yang rela untuk memberikan cinta, kalian siap menderita, siap menanggung resiko, jauh dari kata bosan. Ketika bosan, kalian cepat memulihkan keadaan. Mudah dipahami ya. Konteks menjalin hubungan ialah dicintai dan mencintai. Kepingin dicintai atau kepingin mencintai. Itu poin yang paling mudah menurut gue ya. Udah ya, udah dipahami gak sih? Mudah-mudahan udah tersampaikan lah ya apa yang gue sampaikan ke teman-teman, apa yang gue jelaskan. Poin yang kedua, teman-teman
ketika mencari pasangan, ingin menjalin sebuah hubungan, teman-teman kepingin mencari kenyamanan atau mau ngikutin keinginan? Keinginan dan kenyamanan adalah konteks yang sangat berbeda. Ketika kalian mengikuti keinginan, belum tentu kalian mendapatkan kenyamanan, dan kenyamanan akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Ketika kalian memilih apa yang kalian inginkan, belum tentu kalian mendapatkan kenyamanan, belum tentu kalian mendapatkan kebahagiaan. Contoh, katakanlah kalau kalian memilih seseorang cuman berdasarkan keinginan doang nih, ya kalian cuman mendapatkan suatu hal yang instan. Wah, gue pingin punya cewek, punya pasangan yang good looking, yang gaul, yang modis, yang pakaiannya selalu matching, yang keren, yang up to date, pokoknya yang gak ketinggalan zaman, hal-hal yang nampak secara kasat mata ibaratnya. Kalau kalian cuma mengandalkan keinginan yang hanya sebatas buat penampilan dari segi ya visual, penampakan lah ibaratnya, kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang sekejap. Adanya nanti banyak kebosanan, terus banyak masalah, banyak kontra. Intinya yang kalian dapatkan ialah penderitaan. Tapi kalau teman-teman mencari kenyamanan, pastilah kalian akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelanggengan, mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan. Gimana caranya sih kita bisa mendapatkan kenyamanan, mendapatkan apa yang kita butuhkan? Ya, kalian harus merubah pola mindset, pola pikir kalian yang biasanya kalian selalu menunjukkan suatu hal yang baik-baik aja. Sekarang kalian menunjukkan suatu hal yang apa adanya. Kalau bisa, tunjukkanlah sisi buruk kalian terhadap pasangan kalian, terhadap calon pasangan kalian. Ketika kalian sudah menunjukkan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kalian, nanti tinggal nih, tergantung pasangan kalian menerima apa enggak. Ketika bisa menerima, ya udah, pilihlah pasangan kalian itu untuk menjadi pendamping hidup kalian di masa mendatang. Ya, bener nggak? Kebanyakan orang terlalu jaim, terlalu menunjukkan hal-hal yang mudah diterima, menunjukkan kelebihan, kebaikan, pokoknya hal-hal yang menurutnya itu bisa memikat, bisa mendapatkan nilai plus dari calon pasangan kita, dari pasangan kita. Kurang apa adanya. Begitu menjalin hubungan, ketahuan kekurangannya, baru ketahuan kekurangannya, keburukannya. Disitulah ada kontra. Kontra itu bisa melebar, meretakkan hubungan, dan hubungan kalian tidak langgeng. Ya, secara kaget, ya kan? Masa-masa pendekatan yang dimunculkan cuman hal-hal yang baik, hal-hal yang mudah diterima, hal-hal yang dianggap sebuah keistimewaan. Tapi keburukan kalian ditutupin terus. Selalu menunjukkan jaga image, kejaiman. Selalu menunjukkan kepalsuan. Tidak pernah menunjukkan apa yang kalian butuhkan, tidak pernah menunjukkan keburukan kalian, kekurangan kalian.
Jadi konteks saling mengenal itu nggak ada, terlewatkan, bahkan dianggap nggak penting. Ya, terlalu menyibukkan hal-hal yang nggak penting, terlalu menunjukkan hal-hal yang baik-baiknya aja. Jadi nggak saling mengenal, nggak saling melengkapi. Maka dari itu teman-teman, mulai dari sekarang, hidup itu harus apa adanya. Tapi berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan mempertahankan keburukan yang ada. Bukan mempertahankan kekurangan yang kalian miliki. Hidup apa adanya, cari orang yang bisa melengkapi. Nggak usah cari verifikasi, nggak usah cari pembuktian, nggak usah cari penilaian dari orang lain. Dah, kita jalanin dengan sebisa mungkin, dengan pola yang apa adanya, menunjukkan sikap yang natural. Kalau toh bisa diterima, alhamdulillah, kita pilih orang tersebut menjadi pendamping kita. Kalau nggak diterima, kekurangannya kita nggak dilengkapi sama calon pasangan kita, ya udah kita cari yang lain. Cari orang yang bisa melengkapi dan bisa menerima kekurangan diri kita. Poin yang terpenting ialah jangan pernah terbiasa untuk mengumbar suatu hal-hal yang menurut kalian itu berlebihan, menurut kalian itu cuman buat flexing, memamerkan. Terus jangan pernah mengumbar masalah-masalah yang sedang dihadapi. Karena dua hal itu akan membuat kalian itu menderita, membuat kalian itu mudah teracuni sama hal-hal buruk dari luar sana, dari orang luar, dari teman-teman kalian yang berniatan untuk merusak kondisi kehidupan kalian, merusak hubungan kalian sama pasangan kalian. Maka dari itu teman-teman harus kenali diri dulu, apa yang harus dibenahi. Hidup nggak usah terlalu jaim, apa adanya aja. Cari orang yang bisa melengkapi kekurangan kita, dan cari orang yang bisa menerima kekurangan diri kita. Paling utama yaitu ialah saling mengenal, saling melengkapi, saling memahami. Maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang kalian butuhkan, kalian inginkan. Tetap semangat merubah sikap untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Pantengin terus channel Bah Entertainment dengan saya Barap Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.